Let's have a ball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friends. Perkenalkan, nama saya Fresi Widyo Karmelani dengan NIM 11122000164. Saya Sherly Devi Melta Aulia dengan NIM 11122000165. Kami berdua dari Prodi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945. Nah, di sini kami ingin memaparkan materi untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester yang diampu oleh Bapak Edi Wahyudi SH.MSI. Nah, untuk materinya yaitu yang pertama ada pengawasan administrasi negara dan peran lembaga pengawas. Yang kedua ada penyelesaian sengketa administrasi negara. Selanjutnya, yang ketiga ada tanggung jawab pemerintah dan pegawai negeri sipil dalam hukum. Yang keempat, implementasi hukum administrasi negara dalam kebijakan publik. Yang kelima, studi kasus dan aplikasi penegakan hukum administrasi negara di Indonesia. Nah, untuk yang terakhir itu ada analisis relevansi materi dengan praktik administrasi negara saat ini. Yuk langsung ke pembahasannya. Nah, untuk materi yang pertama itu ada mengenai pengawasan administrasi negara dan peran lembaga pengawas. Pengawasan administrasi negara adalah proses pengendalian dan pemantauan terhadap aktivitas administratif yang dilakukan oleh pemerintah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa administrasi berjalan sesuai dengan hukum, transparan, dan akuntabel. Adapun fungsi pengawasan yaitu mengidentifikasi penyimpangan, menjaga integritas administrasi, dan meningkatkan efisiensi. Selanjutnya ada jenis pengawasan dalam administrasi negara. Yang pertama yaitu pengawasan internal. Pengawasan ini dilakukan oleh lembaga atau pejabat pemerintah di dalam struktur administrasi negara itu sendiri. Contohnya seperti Inspektorat Jenderal di Kementerian dan Biro Pengawasan Internal di lembaga pemerintah. Yang kedua ada pengawasan eksternal. Nah, pengawasan ini dilakukan oleh lembaga independen atau pihak luar untuk memastikan kejujuran dan integritas proses administrasi. Contohnya yaitu BPK, Ombudsman, dan KPK. Selanjutnya ada peran lembaga pengawas internal. Yang pertama yaitu ada Inspektorat Jenderal. Nah, tugasnya yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan kementerian yang fokusnya menjaga kepatuhan terhadap aturan internal, mencegah dan mendeteksi korupsi dan penyimpangan anggaran. Yang kedua ada Satuan Pengawas Internal atau SPI. Nah, SPI ini bertugas untuk mengawasi kegiatan internal di lembaga-lembaga pemerintahan yang fokusnya yaitu pada pengelolaan keuangan dan kinerja operasional lembaga. Selanjutnya ada peran lembaga pengawas eksternal. Yang pertama ada BPK. Nah, tugasnya yaitu untuk melakukan audit atau pengelolaan keuangan negara, yang mana laporan hasil dari pemeriksaan nantinya akan digunakan sebagai acuan untuk perbaikan dan penegakan hukum. Yang kedua ada KPK. Nah, tugas dari KPK itu adalah mengawasi, mencegah, dan menindaklanjuti kasus-kasus korupsi dalam administrasi negara. Yang ketiga ada Ombudsman Republik Indonesia. Nah, tugasnya yaitu untuk menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait maladministrasi. Selanjutnya ada tantangan dalam pengawasan administrasi negara. Yang pertama yaitu korupsi dan kolusi, yang kedua kurangnya transparansi, dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu pengawasan yang lemah. Nah, selanjutnya yaitu solusi untuk meningkatkan pengawasan. Yang pertama yaitu peningkatan kapasitas pengawas, yaitu dengan melakukan pelatihan bagi pengawas agar lebih profesional dan berkompeten. Yang kedua, transparansi pemerintahan, yaitu dengan memperkuat mekanisme transparansi seperti open data dan akses publik terhadap informasi. Yang ketiga, yaitu penguatan lembaga pengawas, yaitu dengan cara memberikan dukungan penuh kepada lembaga pengawas untuk independen dalam melakukan tugasnya. Materi yang kedua ada penyelesaian sengketa administrasi negara. Nah, sengketa administrasi negara merupakan perselisihan yang terjadi antara warga negara atau badan hukum dengan pemerintah terkait dengan tindakan administratif. Sengketa bisa terkait keputusan atau tindakan pejabat publik seperti pencabutan izin usaha atau dengan denda administrasi.
Adapun jenis sengketa administrasi negara, yang pertama yaitu sengketa tata usaha negara atau STUN. STUN merupakan sengketa yang muncul dari keputusan atau tindakan pejabat administrasi negara yang bersifat konkret, individual, dan final. Yang kedua ada sengketa non tata usaha negara, yaitu sengketa yang tidak terkait langsung dengan keputusan pejabat tata usaha negara tetapi muncul dari aktivitas administrasi pemerintahan yang lain. Nah, selanjutnya ada proses penyelesaian sengketa administrasi negara. Yang pertama yaitu penyelesaian melalui jalur administrasi yang dibagi menjadi dua, yaitu pengaduan internal. Warga negara dapat mengajukan keberatan atau banding ke instansi yang bersangkutan untuk menyelesaikan sengketa secara administratif. Yang kedua yaitu tingkat banding. Pengadilan administrasi bisa menjadi langkah selanjutnya jika upaya penyelesaian di tingkat internal tidak memuaskan. Yang kedua yaitu penyelesaian melalui Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN. Nah, PTUN ini berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa terkait keputusan atau tindakan pejabat negara. Selanjutnya ada lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa administrasi negara. Yang pertama ada Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN. Yang kedua ada Ombudsman Republik Indonesia. Pembahasan selanjutnya ada mengenai tahapan penyelesaian sengketa di PTUN. Nah, untuk pengajuan gugatan yang pertama yaitu penggugat mengajukan gugatan tertulis ke PTUN atas keputusan atau tindakan pejabat administrasi negara yang dianggap merugikan. Yang kedua yaitu pemeriksaan persidangan. Yang ketiga adalah putusan pengadilan yang mana ia bisa berupa pembatalan keputusan pejabat yang disengketakan pemerintah untuk melaksanakan tindakan tertentu atau penetapan lainnya. Selanjutnya ada alternatif penyelesaian sengketa dalam administrasi negara. Yang pertama yaitu melalui mediasi, yang kedua yaitu melalui arbitrase, dan yang ketiga yaitu melalui negosiasi. Yang mana negosiasi ini merupakan proses diskusi antara dua belah pihak untuk mencapai kesepakatan tanpa campur tangan pihak ketiga. Nah, adapun tantangan dalam penyelesaian sengketa administrasi negara, yang pertama yaitu birokrasi yang berbelit, yang kedua yaitu kurangnya kesadaran hukum, dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu kurangnya sumber daya di PTUN. Adapun upaya meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa, yang mana yang pertama yaitu peningkatan aksesibilitas PTUN, yang kedua yaitu transparansi keputusan administrasi, dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu sosialisasi hukum kepada masyarakat. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya yang membahas sesuatu yang sangat penting, yaitu tanggung jawab pemerintah dan pegawai negeri sipil atau PNS dalam hukum. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan tanggung jawab pemerintah dan PNS? Tanggung jawab terhadap pemerintah adalah kewajiban pemerintah untuk melaksanakan tugas administrasi sesuai dengan hukum yang berlaku. Sedangkan tanggung jawab PNS adalah menjalankan tugas sesuai hukum, etika, dan norma yang berlaku. Seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 10 Ayat 1 menyatakan bahwa pejabat pemerintah harus bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Ada dua dasar hukum utama yang mengatur tanggung jawab ini. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Dua regulasi ini menjadikan landasan utama dalam menjalankan tugas secara profesional. Nah, di bagian 1 ada jenis-jenis tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab ini pemerintah dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, tanggung jawab hukum. Nah, pemerintah harus melaksanakan hukum dalam keputusan administratif. Yang kedua, tanggung jawab moral dan etis, bertindak sesuai standar, moral, dan etika. Yang ketiga, tanggung jawab finansial, mengelola keuangan negara secara transparan dan efisien. Selanjutnya, jenis-jenis tanggung jawab PNS. Untuk PNS, tanggung jawabnya itu meliputi yang pertama, administratif.
Jadi administratif ini mematuhi aturan dalam pelaksanaan tugas. Yang kedua, disiplin, yang melaksanakan tugas dengan disiplin sesuai peraturan. Yang ketiga, pidana. Pidana ini tunduk pada hukum pidana jika melanggar, misalnya dalam kasus korupsi. Bagian 2 ada prinsip-prinsip tanggung jawab. Prinsip yang harus dipegang pemerintah dan PNS adalah yang pertama, legalitas. Tindakan harus berdasarkan hukum. Yang kedua, akuntabilitas, yaitu yang harus dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, transparansi. Semua tindakan harus terbuka dan dapat diaudit. Bagian 3 yaitu mekanisme pengawasan. Bagaimana sih cara pengawasan itu dilakukan? Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu ada 2, ada internal dan eksternal. Internal itu dilakukan oleh Inspektorat Jenderal, sedangkan eksternal dilakukan oleh BPK atau KPK. Selanjutnya, pengawasan yang dilakukan oleh PNS yaitu internal yang dilakukan oleh Inspektorat Pengawasan internal. Yang kedua, eksternal yang dilakukan oleh Ombudsman atau lembaga hukum lain. Bagian 4 ada sanksi atas pelanggaran. Jika melanggar tanggung jawab, ada sanksi yang menanti, antara lain yang pertama administratif, yaitu adanya teguran, penurunan pangkat hingga pemberhentian. Yang kedua, pidana, yaitu hukuman pidana untuk pelanggaran berat seperti korupsi. Nah, adapun contoh kasus pelanggaran yang sering kita dengar yaitu kasus korupsi, misalnya penyalahgunaan dana publik oleh pejabat. Yang kedua, pelanggaran administratif itu seperti kelalaian administrasi yang merugikan negara. Materi yang selanjutnya yaitu membahas tentang implementasi hukum administrasi negara dalam kebijakan publik. Pertama-tama, apa sih maksud dari implementasi hukum administrasi negara? Di sini ada 3 definisi, yaitu yang pertama, hukum administrasi negara maksudnya adalah cabang hukum yang mengatur aktivitas pemerintah dalam menjalankan fungsi administratif. Yang kedua, kebijakan publik dengan keputusan pemerintah untuk menyelesaikan masalah masyarakat. Yang ketiga, implementasi, yaitu proses penerapkan hukum administrasi negara ke dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik. Nah, bagian pertama ada hubungan hukum administrasi negara dan kebijakan publik. Hubungan keduanya ini ibarat 2 sisi mata uang, tidak bisa dipisahkan. Jadi yang pertama, ada kebijakan publik yang membutuhkan kerangka hukum supaya legalitasnya jelas. Yang kedua, hukum administrasinya itu memastikan kebijakan yang mempunyai akuntabilitas, transparansi, dan sesuai aturan hukum. Bagian 2, ada tahapan implementasi kebijakan publik dalam kerangka hukum. Tahapan implementasi ini seperti perjalanan yang harus dilalui pemerintah. Antara lain, yang pertama, perumusan kebijakan. Perumusan kebijakan ini disusun berdasarkan hukum dan melibatkan partisipasi masyarakat. Yang kedua, pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah sesuai aturan yang berlaku. Yang ketiga, pengawasan. Pengawasan ini untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai hukum dan tujuan awal. Bagian 3 yaitu prinsip-prinsip dalam implementasi hukum administrasi negara. Di dalam penerapannya ada prinsip-prinsip pentingnya yang harus diikuti, yaitu pertama, legalitas. Legalitas adalah semua kebijakan yang harus punya dasar hukum yang jelas. Yang kedua, akuntabilitas, yaitu tindakan pemerintah harus bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, transparansi. Dengan adanya proses pengembalian keputusan harus terbuka dan dapat diakses. Jadi, semuanya saling terhubung untuk memastikan kebijakan publik yang berjalan sesuai aturan hukum. Contoh implementasi kebijakan publik. Agar lebih jelasnya, ada beberapa contoh nyata implementasi kebijakan publik, yaitu yang ke-1 ada kebijakan lingkungan, misalnya pengelolaan limbah industri yang diatur dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup. Yang kedua, kebijakan pendidikan dengan mengimplementasi dana BOS untuk pemerataan pendidikan. Yang ketiga, kebijakan ekonomi dengan penyaluran bantuan sosial sesuai peraturan pemerintah. Bagian 4 ada tantangan implementasi. Namun
dalam pelaksanaannya ada beberapa tantangan yang sering muncul seperti kurangnya kepatuhan terhadap hukum, birokrasi yang lambat dan tidak efisien, dan keterbatasan sumber daya manusia dan finansial. Tantangan ini yang harus kita atasi bersama. Bagian 5 yaitu upaya meningkatkan implementasi. Lalu apa yang kita bisa lakukan untuk memperbaiki implementasi ini? Nah, ada beberapa langkahnya, yaitu yang pertama penguatan regulasi untuk memperbaiki aturan yang mendukung kebijakan publik. Yang kedua, pelatihan bagi aparatur pemerintah adalah dengan meningkatkan kompetisi para pelaksanaan kebijakan. Yang ketiga, peningkatan pengawasan agar pelaksanaan kebijakan ini lebih terkontrol dan sesuai tujuan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan studi kasus dan aplikasi penegakan hukum administrasi negara di Indonesia. Nah, kelompok saya memilih kasus ini tentang kasus penutupan lokalisasi Doli di Surabaya. Studi kasusnya adalah pemerintah kota Surabaya menutup lokalisasi Doli sebagai bagian dari kebijakan pemberantasan prostitusi. Keputusan ini menimbulkan pro dan kontra, termasuk gugatan dari beberapa pihak yang merasa dirugikan. Aplikasi penegakan hukum administrasi negara dalam kasus penutupan lokalisasi Doli di Surabaya, yang pertama ada penerapan kebijakan publik, yaitu penutupan yang dilakukan melalui peraturan wali kota dan keputusan administratif. Yang kedua, sengketa hukum. Ada beberapa pihak yang menggugat keputusan tersebut ke PT UN, namun pengadilan ini menyatakan langkah pemerintahan sah. Yang ketiga, pemerintah kompensasi. Jadi pemerintah memberikan pelatihan dan kompensasi kepada masyarakat yang terdampak. Yang keempat, pengawasan implementasi. Dengan adanya kebijakan ini dapat diawasi secara ketat untuk memastikan tujuan penutupan tercapai. Nah, untuk pembahasan selanjutnya adalah analisis relevansi materi dengan praktik administrasi negara saat ini. Materi tentang pengawasan administrasi negara ini sangat relevan dengan praktik administrasi negara saat ini. Dalam konteks modern, pemerintah dihadapkan pada tantangan seperti korupsi, kurangnya transparansi, birokrasi yang lambat, dan keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, penguatan pengawasan internal dan eksternal menjadi krusial untuk menjaga integritas administrasi. Penyelesaian sengketa administrasi melalui PT UN dan Ombudsman juga berperan penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yang merasa dirugikan. Sementara itu, tanggung jawab pemerintah dan PNS harus ditegakkan melalui prinsip legalitas, akuntabilitas, dan transparansi guna meningkatkan kepercayaan publik. Untuk implementasian dan kebijakan publik seperti dalam pendidikan, lingkungan, dan ekonomi mencerminkan upaya pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya efektif tetapi juga sesuai dalam kerangka hukum yang berlaku. Keseluruhan materi ini memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya sinergi antara hukum, pengawasan, dan tanggung jawab dan kebijakan publik dalam membangun administrasi negara yang profesional, adil, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Nah, dari materi yang telah dipaparkan tadi, maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwasanya pengawasan administrasi negara, penyelesaian sengketa, tanggung jawab pemerintah, dan hukum administrasi negara merupakan elemen penting dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional. Pengawasan baik internal maupun eksternal berperan vital dalam penjagaan penyimpangan dan menjaga akuntabilitas pejabat publik. Penyelesaian sengketa administrasi negara melalui PT UN dan Ombudsman memastikan keadilan bagi warga negara didukung oleh peningkatan kesadaran hukum dan transparansi. Tanggung jawab pemerintah dan PNS diwujudkan dalam pelaksanaan tugas yang sesuai dengan norma hukum seperti UU ASN dan UU Administrasi Pemerintahan. HAN memberikan kerangka hukum yang mendasar kebijakan publik agar legalitas dan akuntabilitas tetap dijaga. Namun tantangan seperti birokrasi lambat dan kurangnya kepatuhan dapat diatasi dengan penguatan regulasi. Secara keseluruhan, sinergi elemen-elemen itu diperlukan untuk menciptakan pemerintahan yang adil dan akuntabilitas.
Nah, segitu dulu penjelasan materi dari kami. Kami memohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun penjelasannya kurang jelas. Kami berdua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar. A few moments later. Wassalamualaikum. Nah, segitu dulu penjelasan materi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada kesalahan kurang jelas. Kami pamit. Wassalamualaikum. Selamat kami.